Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin thumma qala asyartu at-tasi'u istiqbalul qiblati. Syarat salat berikutnya adalah menghadap kiblat. Jamaah, tidak semua kita bincangkan syarat solat, karena di antara syarat solat itu Islam, balik, berakhir, tidak kita ceritakan lagi. Ini ada yang agak-agak yang penting-penting. Semua penting, tapi saya tengok ada yang kurang pas, menghadap kiblat. Nah, terkait menghadap kiblat ini harap dipahamkan betul. Bagi orang yang berada di depan Ka'bah. Nah, anggaplah dia sekarang berada di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Kita cerita fikih, bukan cerita tauhid. Dia wajib pas menghadap Ka'bah. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar, jamaah. Anggaplah ini yang saya pegang nih Ka'bah, kotak nih Ka'bah. Maka dia mesti pas menghadap Ka'bah. Lebih enak yang persegi lah. Agak gila, anggap lagi jamaah. Dia mesti pas. Tek Ka'bah. Maka itu saf di sekitar Ka'bah itu dia membulat, melingkar, tidak lurus. Karena kalau lurus saja tidak melingkar, nanti ada yang tidak pas menghadap Ka'bah. Jadi kalau kita ada di depan Ka'bah, wajib pas menghadap Ka'bah. Bagi yang di kota Mekah, tapi tidak di depan Ka'bah, wajib pastikan ke Masjidil Haram. Nah, jemaah, kita di kota Mekah, entah di daerah manalah kita di kota Mekah itu, pastikan menghadap Masjidil Haram. Macam mana kita memastikan menghadap Ka'bah? Orang tak nampak kita. Maka pastikan dia menghadap ke Masjidil Haram. Jamaah. Bagi yang di luar kota Mekah, pastikan menghadap kota Mekah. Jadi yang di depan Ka'bah, pastikan menghadap Ka'bah. Bagi yang di kota Makkah tak nampaknya Ka'bah, pastikan menghadap Masjidil Haram. Bagi yang di luar kota Makkah, pastikan menghadap kota Makkah. Itu yang disebut menghadap kiblat. Kalau kita tengok peta, Mekah itu dari Khatulistiwa, dari timur barat. Kalau cara saya sekarang, depan saya timur, belakang saya barat. Jamaah. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari terbit matahari ke terbenam matahari, maka nanti tengok peta. Mekah itu agak ke arah barat laut.
Jadi kalau dari barat dia menuju ke utara, geser agak ke kanan sedikit. Itu maka dari dulu kalau kita disuruh guru mau memastikan kiblat hadap barat belok atau barat mereng ke kanan. Ya kalau setara derajat lebih kurang 22,5 derajat lintang utara. Jadi kalau timur barat. Nah, kalau barat menuju ke atas itu kan barat laut. Barat laut utara. Jadi menuju ke barat laut serong ke kanan deh sedikit jamaah. Nah, jadi. Kalau pakai derajat pasti ada penyimpangan juga. Nah, jamaah. Macam kita ini pastikan menghadap kota Makkah. Ya tadi lah, timur barat, kanan kan sedikit. Udah sebatas itu. Sebatas itu. Jamaah. Panas sekali kita menghadap Mekah. Mana bisa? Jamaah. Saya kadang dalam bahasa seluruh saya bilang pastinya tariklah tali. Tarik tali dari Ka'bah sana. Tak mungkin, mana kerja kita itu. Itu bukan kerja ilmu. Jadi kita dari sini ke Makkah agak ke kanan sedikit. Pertanyaan saya, pastikah itu pas di Makkah? Boleh jadi. Ini saya mau bagi tahu nih, jamaah. Pastikah ini pas menghadap Mekah? Untuk pastinya tadi tarik tali, kan tak mungkin. Tak mungkin. Maka dalam fikih disebut kita menghadap Mekah atau Ka'bah ini peringkatnya adalah kuat sangka. Kalau ada pasti menghadap Mekah, macam mana mau ukur pastinya? Ya pakai alat ya, sebatas alat. Untuk pasti betul pasti kan mestilah kita jalan ke sana. Maka dalam fikih ini kita menghadap Makkah, menghadap Ka'bah ini peringkatnya kuat sangka. Kalau pasti, macam mana pasti? Ya maaf. Ini kuat sangka. Kalau pakai bahasa Arab namanya zon. Ini perkara kiblat, ya. Perkara kiblat. Maka ini saya harus ingatkan kepada kita hati-hati. Nah, apa yang dimaksud menghadap kiblat? Saya sudah bagi tahu. Kalau di depan Ka'bah, kalau di kota Makkah, kalau di kota Makkah. Pakai apa ukurannya kita disebut menghadap kiblat. Ukurannya dada. Awas, ukurannya dada. Jadi dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam pertama, dada wajib menghadap kiblat. Salam itu yang paling penting adalah Assalamu alaikum. Sampai situ cukup. Warahmatullah itu tak wajib, sunat saja. Jadi dari mulai Allah Akbar sampai Assalamu alaikum, dada mesti menghadap kiblat. Ukuran menghadap kiblat dada, bukan wajah. Jadi kalau kita sedang sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sah. Mukanya paling kanan, paling kiri, sah. Karena muka atau wajah ini bukan ukuran menghadap kiblat. Ukuran menghadap kiblat adalah dada. Nah, masih ada. Jadi gini jemaah, kalau sudah sampai Assalamualaikum, dadanya geser, nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah. Kita juga tidak diperkenankan oleh agama mengintip-intip, memperhatikan, melihat-lihat sembahyang orang. Itu tidak. Tapi kan tetap terlihat kita. Masih ada yang begini. Assalamualaikum. Nah, jadi sambil mulutnya bilang Assalamualaikum, dadanya geser. Sholatnya enggak sah. Enggak sah.
Tapi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi, geser, nggak apa. Jadi sampai kum itu dada mesti menghadap. Ini harap diperhatikan. Kalau nggak sah. Baru nanti ada yang bantah. Allah kan maha tahu. Lah ini bukan cerita Allah maha tahu. Nggak sholat pun Allah tahu. Peraturan ini datang kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, melalui para ulama, sampailah ke kita. Itulah yang ditetapkan. Jadi mau hati-hati sampai kum. Assalamualaikum. Nah, sampai situ sudah selesai. Dada tetap. Mau pakai warahmatullah silakan, wabarakatuh silakan. Tapi pastikan dulu kum tuh kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Gesernya. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Karena sudah sampai kum. Tapi belum kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang sampai belakang pula. Jangan pakai ilmu kita sholat. Pakai ilmu. Dan jadi berdiri, duduk, itu madhab kiblat. Jelas dia. Waktu ruku jangan mencot-mencot. Serong kanan, serong kiri. Karena kalau serong kanan dia ruku begini, itu kan berarti dah beralih dari kiblat. Ruku jangan terlampau bungkuk, karena kalau terlampau bungkuk dadanya kalau cara kita di sini akan menghadap ke timur. Ya, kalau terlampau bungkuk nanti dadanya menghadap timur bukan menghadap barat, sholatnya tidak sah. Ini harap diperhatikan. Ya, jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, harap diperhatikan. Banyak penjelasan di sini, saya tak bincangkan semua, karena yang perlu-perlu saja untuk kita. Nah, sholat di pesawat, itu tidak menghadap kiblat. Kecuali kalau kita sendiri berinisiatif menghadap kiblat. Kalau pesawat sendiri kan dia ada jalurnya. Ya, sedangkan waktu sholat misal sudah sampai, kita payah menjamak, mengqasar, kita sholat saja. Itu disebut sholat menghormati waktu. Jamaah. Tapi kalau memang kita kita gesit, ya orang tua-tua pun sekarang sudah melihat internet. Di situ buat aplikasi kiblat. Di pesawat itu kan bersih, tak nampak kita najis. Selama najis tak nampak berarti dia suci. Jangan entah nggak jadi. Atau memang kalau mau pasti bawa saja aja. Kan orang duduk semua. Pas masanya sholat kita sendiri situ. Sholat. Ya, ini arah kiblat, ditengok di internet. Sana kiblat, kan sana kita gelar saja sholat. Bisa. Allah ribut, saya nggak ngerti-ngerti. Kalau nggak mengerti ya sudah. Tetap duduk di tempat, tetap mengerjakan sholat. Kalau nggak ada wudhu, nggak apa-apa. Tapi nanti begitu sudah lapang semua, kalau masih ada waktu kerjakan balik sholatnya. Kalau sudah habis waktu qadha. Jamaah. Ya, yang penting jangan sempat tidak sholat. Jadi apa fungsi sholat kita di pesawat tadi? Supaya mudah kita pahamnya, ngisi absen. Kalau bahasa Arabnya itu hormatul waqti, menghormati waktu. Jadi itu ngisi absen. Jadi tetap kita mengerjakan sholat jamaah. Kalau di kapal laut lebih mudah. Apalagi kalau kita naik sampan lebih mudah. Jamaah. Kan? Kita arahkan saja dia ke kiblat. Kalaupun goyang-goyang pindah-pindah itu dimaafkan.
Ya, baik. Berikutnya kita masuk yang makruh ketika mengerjakan sholat. Makruh ini dibenci Allah, cuma tidak berdosa. Nah, jangan silap. Makruh ini dibenci Allah, tapi tidak berdosa. Mana dia? Yukrahul iltifatu biwajhi ila dihajati. Nomor satu di antara yang makruh itu celingu. Apa bahasa kita? Nengok-nengok. Nah, itu makruh. Padahal nggak ada perlu. Allah Akbar. Nah, ini nggak ada makruh. Dibenci oleh Allah Ta'ala. Memang tidak berdosa. Tapi Allah benci. Tak suka. Jamaah. Jangan lakukan. Tak mungkin kita lakukan. Iya. Macam kita insya Allah tak lakukan lagi. Cuma kadang sekali dua mau juga ya. Jangan. Kalau tak ada perlu. Tapi kalau ada perlu boleh. Allahu Akbar. Si ibu sedang sholat, anak bayinya tidur. Ya wajar nengok. Apa? Nangis dia udah gerak-gerak. Kita sedang sholat dia gerak-gerak. Tengok. Kalau udah bahaya kira-kira batalkan sholat. Urus dia nggak berdosa. Enggak. Orang tanggung jawab kita. Nah gara-gara anak batal sholat awal. Kata saya tak usah beranak. Tak usah beranak. Mengapa kau tuduh anakmu? Anakmu tidak pernah minta dilahirkan. Jamaah. Ada apa masalah? Batalkan sholat. Urus anak kita. Tak berdosa, tidak. Tapi gara-gara urus dia Pak terlambat awak sholat. Bukan gara-gara urus dia. Itu menunjukkan kita bertanggung jawab atas amanah yang Allah Ta'ala berikan. Urus dia elok. Tidur Allah. Tak ada masalah. Karena ada hajat. Tapi kalau tak ada hajat, makruh dia. Dibenci oleh Allah. Apalagi yang makruh dalam sholat. Main mata. Di antara nengok-nengok ke langit. Di antaranya. Sedang sholat nengok-nengok. Kalau sholat berjamaah, tengoknya sajadah kawan ini baru kali ya. Awak punya dah lama. Atau sebaliknya. Udah 3 tahun aku sebelah dia tak ganti-ganti sajadahnya. Percuma orang kaya tapi medit. Ada dosa. Ya Allah. Nengok sana sini. Mata tu main. Makruh dalam solat. Maka ketika solat, meskipun ada perinciannya, pandangan mata ke tempat sujud. Meskipun nanti ada perinciannya, kalau rukuk ke mana, kalau duduk mana ada. Tapi secara umum pandanglah tempat sujud. Jamaah, ya. Apalagi kalau cara laki-laki lah, ini bukan cara perempuan, cara laki-laki yang panjang rambutnya diikat, mengikat rambut itu dalam sholat makruh cara laki-laki. Biarkan dia tergerai, ikut sujud, ikut rukuk kepada Allah Ta'ala. Jadi mengikat rambut kalau panjang bagi laki-laki sholatnya makruh. Perbuatan mengikatnya itu bukan sholatnya, perbuatan mengikatnya. Tapi di Indonesia kalau laki-laki panjang rambut dibilang mau niru perempuan. Itu di Indonesia. Jamaah, maka di Indonesia itu jarang panjang-panjang. Padahal Nabi Muhammad SAW rambutnya sebahu. Panjang. Jamaah, tapi di Indonesia tidak. Yalah, lain lubuk, lain ikatnya, lain padang, lain belalangnya. Itu nggak bisa kita samakan. Seperti gini jemaah. Sunat itu kita laki-laki memakai celak secara fikih. Coba praktekkan. Mulai besok kita yang ngaji laki-laki pakai celak. Tak cocok karena di kita ini perempuan yang memakai celak.
Padahal dalam fikih laki-laki sunat memakai celak. Rasulullah pakai celak. Malah kalau kita baca kitab fikih, laki-laki pakai inai haram. Tapi adat kita justru laki-laki pakai inai. Karena dipandang inai itu hiasan perempuan. Jadi nggak sama. Padahal nikah-nikah, coba tengok pakai inai. Berdosa? Tidak. Karena adat kita di sini tidak memandang itu hanya untuk perempuan. Justru celak yang untuk laki-laki di Arab di sini perempuan. Jadi kalau kita pakai celak di sini, wah, rame perbincangan. Nanti dibilang orang, mulai besok Pak Imam itu nggak usah kita jadikan imam lagi lah. Karena imam pakai celak. Udah pakai celak imamnya, gondrong pun. Nggak betul ini, nggak rapi. Nah, ya. Datang imam, kau menghina ini mengikut sunnah Rasulullah. Kata si jamaah itu pula, oke, kalau tuan imam ikut sunnah Rasulullah, besok nama ganti nama Arab. Cakap pun Arab. Jangan lagi cakap Indonesia. Tidak ada lain. Rok itu pakaian perempuan, laki-laki tak pakai. Tapi Presiden Fiji justru pakai rok. Jadi daerah itu lain-lain, mana perempuan, mana laki-laki. Daerah Fiji itu pakai rok presidennya jamaah. Maka para lelaki kalau mau pakai rok di sini yang nggak cocok sebab itu pakaian perempuan. Jadi maksud saya jangan nanti salah paham kaji ini. Jadi laki-laki kalau sholat dia makruh mengikat rambutnya karena rambutnya gondrong. Tapi kalau tidak kita ikat, cobalah tidak kita ikat, rambut kita gondrong nggak kita ikat, kita tak usah perempuan. Perempuan kan tutup semua. Dia laki-laki gondrong, nggak diikatnya waktu sholat. Sholat aja begitu. Apa kesan bagi jamaah lain? Ini kan namanya awut-awutan, sembron. Bisa timbul kesan tidak rapi. Kan jadi nggak cocok juga jamaah. Jadi kitab fikih ini tidak salah, tapi sesuaikan dengan situasi keadaannya jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Au-saubihi atau pakaiannya. Biar lepas-lepas acara jubah-jubah, cara sarung di bawah, di tengah tetaplah diikat dan seterusnya. Jangan diikat semua begitu, itu makruh. Ini kalau pakai serban diikatnya begitu, itu makruh. Biarkan serbannya tergerai. Oke, kalau serbannya tergerai, dia sholat berjamaah, terganggu jamaah sebelah, kan masalah juga. Jadi apa yang kita pelajari ini tidak serta-merta dia dipraktekkan. Tengok keadaan. Apalagi yang makruh dia ala famih bil hajatin. Menutup mulut sedang sholat padahal tak ada perlu. Jamaah. Kecuali kalau tidak perlu, seperti nguap. Nguap anjuran Rasulullah itu jangan macam harimau, tapi juga jangan ditahan, berbahaya. Maka tutuplah pakai tangan kiri, tapak tangan kiri. Guru-guru kita mengajarkan sebab sholat adalah perbuatan istimewa. Di luar sholat ketika kita muap pakai tapak tangan kiri, kita tutup mulut. Maka ketika sholat, janganlah pakai tapak tangan kiri. Balikkan. Kalau saya tutup pakai tapak tangan kiri boleh? Boleh. Tak apa-apa, hanya karena tubuh sholat adalah mulia,
tubuh si sholat itu, bukan tubuh kita, jemaah. Tubuh si sholat itu, nah kita secara umum manusia mulia, dan tubuh si sholat itu adalah perbuatan mulia. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam sholat, kerjakanlah dengan mulia-mulia. Di antaranya kalau muab di luar sholat, tutup pakai tapak tangan kiri. Dalam sholat pakai tapak tangan kiri tutup boleh? Boleh. Lagi baik, balik punggung tangan kiri. Tutup. Ya, tapi kalau begini saja tak ada perlunya. Padahal tak ada perlu menutup, tutupnya makruh. Tapi kalau ada perlu, tutup. Biasanya sebelum sholat enggak muab, pas sholat muab. Itu normal. Sebelum sholat enggak mau buang angin, pas sholat mau buang, itu normal. Jamaah. Ada ulama sampai 17 kali batal wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Tapi kalau enggak sholat ini aman aja. Aman. Jadi meletak atau menutup mulut ketika sholat menggunakan tapak tangan kiri itu yang paling baik. Makruh kalau tidak ada perlu. Tapi kalau ada perlu, tak apa. Apa makruh? Allah benci. Berdosa? Tidak. Wa mashu jabhatihi, mengusap keningnya. Ketika sholat, ini banyak-banyak tak apa-apa. Ujung jari kita ini banyak bergerak, tak ada masalah. Yang batal menurut mazhab Imam Syafi'i, gerak dia sampai lengan atas ikut siku, ikut bergerak. Tapi kalau ini tak batal sholat, ini dimaafkan. Ini makruh. Mengusap-ngusap keningnya makruh. Biarkan aja, kalau tak ada sikit-sikit tak apa, nanti ikut menjadi saksi di akhirat kita sholat. Kecuali kalau sakit. Kadang kan ada kerikil agak besar juga sakit, jamaah dia bersihkan. Tapi kalau sekedar aja misal kata, ya macam karpet kita ini, entah apa putih ini saya pun tak tahu nih, tempel di sini, ya biarin aja. Tapi kalau sakit janganlah, tak ada halus sekali tak kaca, tak jangan jamaah ya. Sakit nih waktu sujud, ini godaan setan nih, tekan aja terus, jangan. Ya, jadi kalau tak ada perlu dia makruh. Wa tasyatul hasif mahali sujudi, di tempat sujud dia bersihkan apapun yang kotor di situ, misal kata kerikil. Sebelum sholat bersihkan dulu. Sebelum sholat, ini sedang sholat, bersihkan. Sebelum sujud, diembus atau dibersihkan. Itu makruh. Jamaah, itu makruh. Kecuali membahayakan. Kalau membahayakan ya enggak makruh. Jamaah, itu biar aja begitu. Saya alergi Pak, kalau kena debu tuh enggak bisa. Ya udah bersihkan. Tadi waktu saya berdiri sebelum sholat enggak nampak. Sedang rukuk sujud, nampak debu. Bersihkan, tak apa. Karena ada perlu. Kunci kata-kata perlu. Jamaah. Wal qiyamu ala rijlin, ini tak pernah ada sama kita. Berdiri di atas satu kaki waktu sholat, mana pernah jamaah. Ya, kecuali pegal. Imamnya terlampau lama. Ya. Jadi berdiri di atas satu kaki makruh. Kecuali kalau ada perlu. Jamaah. Apalagi kalau satu kaki depan, satu kaki belakang. Makruh lah itu jamaah. Kemudian yang makruh lagi walas kuhabil ukhra, merapatkannya. Ini makruh. Jamaah, ini makruh. Merapatkan kedua kaki makruh. Jadi jaraknya antara kaki kanan kiri kira-kira sejengkal. Jamaah.
Ukurannya masing-masing. Kira-kira lah, dia bukan pula mesti pas jamaah. Kangkang makruh. Kangkang. Allah Akbar. Ada gini orang sholat? Indah-indahlah buat. Indah buat jamaah. Sholat itu indah-indah buat. Cantik-cantik buat jamaah. Termasuk ketika sujud kaki kanan kaki kiri rapat, makruh. Ya, makruh jamaah sejengkal, lebih kurang. Jadi begini, kan saya tadi sebut kira-kira sejengkal. Nanti kalau kita cerita keluar, jangan hilangkan kata-kata kira-kira. Jadi berapa jarak kaki kanan kiri? Sejengkal tadi kami ngaji. Mana ada ku bilang sejengkal? Ku bilang kira-kira. Sebab kalau tidak begini saya, nanti sampai mati, sampai kapan, sampai di mana-mana, kita tetap bilang sejengkal. Padahal awak tak bilang sejengkal. Kesudahan nanti yang lebih ngeri, jadi kalau lebih sejengkal makruh lah ya. Tidak, ini kira-kira. Jamaah. Seterusnya, ini makruh. Salat dalam keadaan menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan buang angin. Itu makruh. Kalau waktu masih luang. Kalau waktu masih luang, mau buang air kecil, buang dulu. Mau buang air besar, buang dulu. Mau buang angin, buang dulu. Ditahan-tahan, makruh. Sebab mengganggu konsentrasi. Kecuali kalau nggak begitu nekan dia. Buang air kecil tadi, buang air besar tadi, buang angin tadi. Kalau ditahan tak begitu pengaruh, oke, tak apa. Jamaah. Cuma begitulah ya. Masya Allah. Khanzab. Itu nama setan yang tugasnya menghembus dubur kita ketika sholat. Itu memang ada tugasnya. Jadi sebelum sholat tak mau buang angin. Begitu sholat, mau buang angin. Itu tugas setan khanzab. Apa sakit aku nih? Kok asyik mau buang angin? Gak ada sakit, sehat. Asal mau sholat, mau buang angin. Gak ada sakit, sehat. Itu memang kerja khanzab. Ngantuk tadi kerja setan wausinun. Wasan. Dia menarik pelupuk mata yang atas. Itu tarik-tariknya jemaah. Maka selesai ngaji, dia pikir kita nggak ngantuk lagi. Aman tuh jemaah. Oke. Jadi kalau masih lapang waktu, jangan ditahan. Tapi kalau sudah sepi kali, sudahlah. Yang penting asal dapat takbiratul ihram. Jadi menahan buang angin, menahan buang air besar, menahan buang air makruh. Kalau waktu masih lapang, masih panjang, selesaikan dulu itu. Tapi kalau tidak, sudah sempit, apa boleh buat, agak tahan sekedar takbiratul ihram. Tapi Pak, walaupun sekedar takbiratul ihram, kalau saya tahan bisa bahaya nanti Pak. Ya udah, buang aja dulu. Akibatnya waktu jadi lewat. Berdosakah dia? Tengok. Mengapa sampai tertunda lama? Kalau tertunda lama dia kena lalai-lalai, berdosa dia. Tapi kalau tidak, tidak berdosa. Jamaah. Kemudian apa lagi? Lapar. Ada masanya kadang lapar kita tuh ngisap. Makan dulu jamaah. Jangan teruskan mengerjakan sholat. Apalagi gini, kita lapar, makanan sudah terhidang, makruh mengerjakan sholat. Makan dulu jamaah. Makan dulu. Udah enak makan, ngantuk, tidur. Habis itu terbangun baru mengerjakan lalai, tidak. Jadi kalau ngantuk
tidur. Lapar, makan. Capek, istirahat dulu. Baru mengerjakan sholat. Kecuali gara-gara itu habis waktu. Janganlah. Ya maaf. Dari mana bang? Oh, baru pulang kerja lagi kipas-kipas dulu. Udah masuk zuhur, kaulah duluan. Karena kurang ilmu yang duluan, buruk sangka dia. Malas sholat. Tidak. Capek, istirahat dulu jamaah. Minum dulu, kalau mau makan dulu, baru sholat. Jadi kerjakan ibadah dengan riang gembira. Apalagi kalau dia sholat tidak di masjid. Kalau dia sholat tidak di masjid, meludah jamaah ke kanan atau ke kiblat, makruh. Tapi kalau di masjid haram. Mengotori masjid hukumnya haram. Dia sholatnya tidak di masjid, meludah ke kanan, makruh. Ke kiri tidak. Tapi kalau sholatnya di masjid, kemanapun dia meludah, haram. Macam kita hati-hati, korek-korek gigi, habis itu lepkan di karpet, haram. Bukan haram karena melap, haram karena masjid. Apalagi hati-hati yang merokok. Nanti ada pula asbab syariah. Waktu merokok, abunya itu mengotori masjid. Jadi kalaupun kita berfaham merokok makruh, rokoklah di luar. Ya, jamaah. Ini harap difahamkan. Inilah dulu ngaji kita malam hari ini. Apa-apa hal kalau ada mau disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.